Berapa kali sih kalian memberikan kesempatan kesempatan kedua tentang sebuah kepercayaan kepada orang lain yang pernah mengkhianati teman-teman semua? Tapi sebelum itu, subscribe Citayam di Series terlebih dahulu. Apa kabar buat Sobat Citayam di Series? Di segmen cerita sebelum tidur, kali ini kita akan ngebahas soal berapa kalikah kita layak memberikan kesempatan bagi orang yang telah mengkhianati kita. Ya namanya kita berhubungan dengan manusia, karakternya beda-beda gitu kan. Ada yang jujur, ada yang setia, ada yang loyal sama kita dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang tidak jujur, ada yang berkhianat, ada yang menipu kita dan lain sebagainya. Nah, perlukah kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat, kelima, atau dan seterusnya? Perlu nggak sih kira-kira buat teman-teman semua? Oh ya, ini buat teman-teman yang lagi perjalanan mau tidur, semoga cepat tidur ya. Semoga hari ini lelahnya terbayar semua dan besok pagi mudah-mudahan makin bersinar karirnya, makin cerah ceria pokoknya. Amin, amin, amin. Balik lagi ngomongin soal tadi, berapa kali sih sebenarnya idealnya kita memberikan kepercayaan lagi kepada orang lain? Tentu jawaban kita akan berbeda-beda karena tiap kita punya pandangan atau punya pengalaman yang berbeda. Tapi kalau gue pribadi sih, kesempatan itu akan gue berikan sekali lagi gitu. Ketika ada seseorang yang melakukan sebuah kesalahan atau sebuah pengkhianatan lah misalnya, kalau kesalahan dalam belajar mungkin oke gitu, maksudnya bisa diperbaiki. Tapi kalau sebuah pengkhianatan, sebuah kebohongan misalnya, nah itu biasanya kepercayaan itu akan gue berikan kesempatan satu kali lagi. Jadi gue menganggap pertama itu adalah mungkin kehilafan, kurang pahaman dan lain sebagainya, dan gue akan memberikan kesempatan kedua. Sebenarnya gue memberikan kesempatan kedua ini bukan berarti gue akan percaya 100%. Tentu dengan kejadian yang pertama itu sudah mengurangi kadar kepercayaan kita. Misalnya dari 100% bisa jadi tinggal 75% atau bahkan 50%. Karena kita kan udah pernah dikhianati, pernah dibohongi, maka rasanya kalau memberikan kepercayaan lagi 100% itu kayak udah nggak mungkin. Tapi justru di kesempatan kedua ini kita bisa menilai apakah setelah itu kita akan benar-benar tidak akan percaya lagi sama dia atau bisa mengembalikan lagi kepercayaan itu 100%. Jadi kesempatan kedua ini adalah opsi antara setelah itu kita nggak akan pernah percaya lagi atau justru kesempatan kedua itu membuat kita yaudah kita akan memberikan kepercayaan penuh lagi. Nah itu bagi gue seperti itu. Jadi ketika seseorang melakukan kebohongan tadi, pengkhianatan dan sebagainya, ketika dia minta maaf, ketika dia mau berteman lagi misalnya atau memperbaiki kesalahannya, it's okay gitu kan. Tapi kita juga di kesempatan kedua ini kita akan melakukan penilaian benar-benar penilaian, karena benar-benar kalau gue pribadi, gue akan ketika dia akan melakukan pengkhianatan atau ketika dia melakukan pengkhianatan ketiga kalinya, maka setelah itu gue benar-benar tidak akan pernah mempercayainya. Gue akan masa bodoh, gue akan nggak mau tahu, terserah dengan pilihan dia, dengan kehidupan dia dan lain sebagainya. Di satu sisi memang gue akan memaafkan, maksudnya dalam artian ya udah gitu, maksudnya ya udah. Tapi di sisi lain gue nggak akan mau bareng atau berkomunikasi lagi dengannya. Sebenarnya bukan banyak sih, ada beberapa temen atau orang yang pernah gue kenal yang gue melakukan kayak gitu loh. Maksudnya kayak ketika dia melakukan kesalahan sekali, it's okay. Ketika dia kedua kali gitu tadi, maka gue udah nggak akan pernah percaya lagi atau nggak akan mau deket-deket lagi dengan dia. Gue sih ya udah gitu, maksudnya memaafkan, tapi gue nggak akan pernah mau berdekatan kembali. Karena ya kalau udah kedua kali ya bakal akan keterusan, kayak ini akan jadi habit. Lebih baik kita menghindar daripada kita mengulang-ulang kesalahannya dia terus dan lain sebagainya gitu. Nah kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Nah tentu sama punya alasan, punya pemikiran masing-masing ya. Kalau itu pemikiran dari gue sendiri. Ada beberapa teman yang awalnya juga baik-baik aja dan sebagainya, terus sekarang sudah melakukan kesalahan 2 kali, akhirnya bener-bener nggak akan gue respon sama sekali. Sampai dia DM, dia bales story gue nggak memutus komunikasi, maksudnya gini, gue nggak memutus terus gue blok Instagramnya misalnya atau sosial medianya. Tapi ketika dia mengajak gue komunikasi,
sekedar membalas reply story, atau dia bertanya, atau dia ini dan lain sebagainya, nggak akan pernah gue balas lagi itu, karena itu udah nggak penting gitu loh. Karena gue nggak mau di lingkungan gue gitu, maksudnya di circle gue tuh ada toxic gini, karena gue mikir gue perlu nih teman-teman yang berkualitas gitu. Karena gue pernah punya pengalaman soal teman yang udah ngebohongin gue 2 kali. Itu udah parah banget menurut gue. Terus karena ini bukan ngebohongin cuma bohong biasa, cuma karena gue juga mengalami kerugian gitu loh, kerugian material gitu. Jadi kayak wah ini udah nggak bener. Jadi akhirnya gue pilih untuk nggak temenan deh gitu, meski kita nggak deket-deket lagi gitu. Dia sempat ngontak gue, sempat ini, terus bahkan nomor gue itu pernah di WA sama pinjol gitu. Terus wah ternyata dia sampai pinjem. Ini awalnya sama gue juga bukan soal uang ya, teman. Waktu itu dia tiba-tiba kayaknya ada masalah keuangan. Gue kaget dong, sampai gue di WA debt collector pinjol bahwa atas nama ini nih. Wah berarti nomor gue ini dong gue nggak tahu sih, karena di aplikasi itu kan bisa mengkontak semua. Jadi kayak ini orang emang lagi butuh ini. Tapi emang sebelum si pinjol itu WA gue itu ada kejadian yang kedua, misalnya kayak pengkhianatan kedua atau kebohongan kedua. Terus gue benar-benar udah nggak kontak lagi untuk beberapa waktu yang lama gitu. Terus tiba-tiba dia ngontak gue gitu kan, kayak muncul tapi nggak gue respon sama sekali. Nah terus selang beberapa hari, nah itu ada WA pinjol tersebut. Karena bagi gue ya udah sih, hidup gue tanpa lo juga akan baik-baik saja, akan baik-baik saja, akan berjalan seperti biasanya. Justru gue dengan tanpa lo, hidup gue justru akan lebih teratur lagi gitu. Jadi nggak perlu ada drama-drama toksik di hubungan pertemanan atau dan lain sebagainya. Jadi emang kita harus tegas gitu, tegas terhadap diri kita sendiri, tegas terhadap orang lain juga, pastinya harus kayak gitu. Bener nggak sih? Setuju kan? Gue harap sih teman-teman semua setuju gitu kan. Terus ada pengalaman apa lagi ya gue sampai lupa, soal ada banyak beberapa pengkhianatan. Bukan pengkhianatan ya, kebohongan gitu. Pengkhianatan, kebohongan. Kalau pengkhianatan kesannya berat gitu ya, tapi kayak beberapa kebohongan gitu kan, yang omongannya kesini gini kesana gitu. Gue kayak aduh udah males gitu kan, udah nggak deh gitu kan sama orang-orang yang berbohong gitu loh. Karena menurut gue nggak ada berbohong demi kebaikan, yang ada adalah berbohong demi kebaikan. Ini berbohong tuh demi kebaikan, tapi kebaikannya siapa? Kebaikan dia atau kebaikan gue gitu. Karena menurut gue tuh ketika kita jujur sama teman kita atau sama pasangan kita atau apa lain, meskipun awalnya akan terjadi konflik, akan terjadi pertentangan, tapi menurut gue setelah itu justru akan jadi tahu sebenarnya apa yang sama-sama dipengenin, daripada bohong, daripada nggak enak dan lain sebagainya. Ini kok jadi soal kesana ya? Pokoknya tadi balik lagi soal temanya, bahwa bagaimana sih teman-teman, mas, kira-kira berapa kali kesempatan nih untuk orang-orang yang melakukan pengkhianatan atau kebohongan yang pernah dilakukan pada kita? Pasti jawabannya beda-beda. Silahkan tulis di kolom komentar. Selamat istirahat semua. Mudah-mudahan teman-teman semua, Sobat Citayam The Series, semakin dekat dengan harapannya, semakin dekat dengan apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan. Buat teman-teman yang punya cerita apa aja, cerita cinta, cerita motivasi, cerita perjalanan, cerita perjuangan, atau cerita apapun, boleh banget kirim ke email, boleh voice note, boleh ditulis juga, kirim ke citayamseries@gmail.com. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.